Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir Januari 2025. Seperti biasa ya Cancer, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan dia. Dibuka oleh Four of Pentacles ya. Oke, kemudian di situ, kemudian di sana, kemudian di situ ya. Oh, gitu. Oke, baik. Berikutnya ada energi dari iya. Kemudian ada energi dari ini. Berikut ada energi dari itu. Berikut ada energi dari itu. Iya, iya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini ya. Ini hubungannya mungkin kamunya juga kayak yang apa ya, merasa cukup mantep ya. Kamu kayak ngerasa cukup yakin gitu ya untuk ngejalani relationship dengan dia, karena di sini tuh seperti ada gitu loh gairahnya kamu gitu ya. Mungkin ya gairah itu tuh hadir sebab karena ada beberapa keidealan di diri si seseorang ini tuh yang bikin kamu jadinya tertarik gitu ya sama dianya di sana. Nah, memang dalam relationship kalian berdua ini, Mari nampak-nampak kamu juga yang seperti entah ini sebab masih hubungannya baru-baru gitu ya. Jadi kayak ada lonjakan adrenalin yang bolak-balik gitu ya terjadi di dalam dirimu gitu ya. Jadi yang membuat kamu kok kayaknya bisa seperti orang yang lagi kasmaran gitu ya sama si dia. Atau walaupun mungkin hubungan kalian ini tuh sudah lama, namun Mari lihat kok rasa-rasanya apa ya, minatnya kamu kepada pasanganmu ini tuh tidak kunjung padam gitu loh ya. Ada aja momen-momen yang bikin kamunya itu tuh gitu ya, ngerasa gitu sama si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Walaupun dia udah jadi istrinya kamu yang kalian sudah bersama dalam hitungan belasan tahun atau mungkin sudah puluhan tahun gitu ya, namun ada masa-masa kok kamunya itu tuh jadi berbunga-bunga lagi gitu ya ngelihat si pasangannya kamu ini gitu kan. Seolah-olah kayak ada gairah mudanya kamu gitu, bahwa sepertinya kalian itu tuh lagi dalam fase honeymoon, begitu perasaannya kamu kalau Mari lihat ya. Jadi ya memang apa ya, mungkin seseorang ini tuh memang spesial gitu loh bagi kamu. Nah, terutama lah bagi kalian yang hubungannya sudah masih baru-baru gitu ya. Namanya masih baru-baru di sana. Kamu ya masih semangatnya gitu ya, pengen sering-sering ketemu sama dia, pengen sering-sering koneksi lah gitu ya, entah teleponan, chattingan, video callan gitu ya. Seperti ada kebutuhan tersendirinya kamu yang kamu ingin diberikan asupan terus-menerus. Nah, seperti itu. Dan Mari lihat, walaupun mungkin beberapa di antara kalian menyadari gitu ya, pasangannya kamu ini tuh orangnya kok kayak ada game yang sedang dia lakukan dalam hubungan kalian gitu ya. Namun di sana mungkin justru jadi satu hal yang mendatangkan sensasi tertentu bagi kamu gitu ya. Jadi Mari lihat kan kamu di sini tuh cukup mengamati ya si pasangannya kamu ini tuh seperti kayak gimana gitu ke kamu gitu kan. Untuk sampai sejauh ini sikap lakunya dia, Mari lihat itu tuh kamu cintai ya, kamu senengin, kamu sukai gitu loh ya di sana. Jadi kok kayak hampir-hampir nggak ada celahnya si pasangannya kamu ini, terutama nanti di rentang 21 hingga akhir Januari gitu ya. Tidak ada celahnya dia, tidak ada salahnya dia, tidak ada kelirunya dia di matanya kamu gitu loh. Jadi semua yang dia lakukan itu tuh sudah tepat, sudah benar adanya gitu ya.
Walaupun ya mungkin hubungan kalian ini tuh beberapa, ada yang fasenya itu tuh on off gitu ya. Ada yang model relationship-nya kalian berdua ini tuh beberapa ya, mungkin sempet yang ada ancaman-ancaman perpisahannya di sana ya, antara dua itu, antara apakah memang relationship kalian ini tuh modelannya ya, stylenya itu tuh on off, atau mungkin sempat ada masa-masa gitu ya dalam relationshipnya kalian ini, sepertinya kayak si pasangan kamu mau ngancem untuk pisah, mau bilang mau cerai sama kamu, mau mengakhiri relationship ini dengan kamu gitu ya. Namun si pasangannya kamu mau kayak gimana pun tingkah lakunya dia, Mari rasa di situ tuh kamu hanya senyum-senyum aja gitu ya, ngelihat si seseorang ini dia ginilah gitulah gayanya dia gitu ya. Kamu yang kayak menerima gitu lah. Kamu udah yang kayak nerima dianya ini tuh serandom apapun gayanya dia dalam relationship kalian. Kamu tidak komplain gitu ya, terutama nanti di penutup bulan Januari ini, kamu terima aja gitu ya. Bahkan mungkin ya tadi kayak kata Mari, barangkali dengan sikapnya dia seperti itu, mendatangkan gimmick-gimmick gitu ya, mendatangkan pancingan-pancingan, gairah-gairah tertentu di dalam dirinya kamu nih di sana ya. Jadi ya mungkin cerita relationship ini jadinya tidak monoton gitu ya, ada variasinya gitu ya. Kalau misalnya yuk nempel terus, mesra terus gitu ya, mungkin ya bisa terjadi cepet bosan ceritanya. Tapi yang kayak kadang-kadang dia hilang-hilangan misalnya seperti itu, atau ngancem-ngancem gitu ya, nah itu tuh justru bikin waduh seru ya. Nah di sana kalau Mari lihat ya, jadi memang hubungan kalian ini tuh nggak flat gitu ya, atau hubungan kalian itu tuh nggak yang rata gitu ya, datar gitu ya, dia gerak energinya, tapi kayak ada fase naik turunnya, ada masa gelombang-gelombangnya gitu ya. Jadi itu tadi memberikan warna dalam relationship-nya kalian berdua ini. Dan ya mungkin kamu juga sudah cukup mateng gitu ya dalam sebuah relationship. Jadi kamu nggak mudah stres lagi, kamu orangnya nggak yang punya kemelekatan yang besar pula gitu ya. Kamu juga bukan tipe yang egois gitu ya. Kamu juga bukan orang yang gila akan apa itu namanya, kuasa gitu ya, atau mendominasi. Nah itu, kamu juga tidak besar lagi hasratnya kamu untuk mendominasi seseorang gitu ya, untuk mengontrol atau mengendalikan situasi dan keadaan gitu ya. Ya mungkin kamu sudah masuk dalam fase semua baik-baik aja gitu ya. Kamu nggak lagi sibuk dengan egonya kamu yang misalnya ego yang tersinggung lah, ego yang minta dilayani lebih lah, ego yang begini, ego yang begitu. Mari rasa udah ndak banyak kebutuhan-kebutuhannya kamu untuk disuplai gitu ya dari orang lain. Nah di sini ya dari si pasangannya kamu. Nah di sana kemelekatannya kamu itu tuh ndak besar gitu ya, dan juga barangkali ya self love-nya kamu bagus, self care-nya kamu oke. Kamu orang yang sudah ngerti bertanggung jawab bahwa 90% kebahagiaannya kamu itu tuh ada di tanganmu gitu loh. Jadi ndak lagi kamu di fase yang kayak anak-anak muda atau orang yang tumbenan jatuh cinta gitu ya, yang berharap untuk dicintai, yang berharap untuk diberi gitu ya. Karena dalam relationship ini Mari lihat justru barangkali kamu yang lebih banyak memberi di sana gitu ya. Jadi kayak lebih simple gitu. Kalau Mari nampak caranya kamu ngejalani relationship kalian berdua ini tuh lebih simple. Jadi kamu nggak pakai acara bawel, cerewet, nggak pakai acara stresan, nggak pakai acara aduh gitu ya. Gaya anak-anak muda itu tuh nampaknya sudah lewat di fase hidupnya kamu. Jangan-jangan memang juga usianya kamu ya itu tuh sudah bukan muda lagi, atau ya memang tingkat kedewasaannya kamu, level kedewasaannya kamu itu tuh memang cepet gitu ya. Memang terjadinya progresifnya itu tuh cepet. Usia boleh muda, namun pemahaman tentang kehidupan
sudah cukup baik gitu ya. Entah juga kamu datang dari latar belakang yang cukup kasih sayang. Kamu datang dari latar belakang yang lembut gitu ya. Kamu yang hampir-hampir tidak merasa kekurangan gitu ya. Jangan-jangan gitu, kamu latar belakangnya seperti itu, dari keluarga asalnya kamu. Atau yang memang kamu cepat gitu ya, mengerjakan progresif hidupnya kamu gitu loh. Jadi sehingga untuk fase saat sekarang ini tuh kamu lebih kayak cenderung mari lihat sudah dalam fase menikmati hidup gitu ya. Jadi udah ndak riweh, udah nggak ruwet lagi hidupnya kamu, sehingga kamu bisa dengan santai gitu lah menikmati lika-liku relationship-nya kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu ya. Dan ya mari lihat kamu kayak bolak-balik gitu, mau nunjukin kemurahan hatinya kamu sama dia, pengertiannya kamu gitu ya, toleransinya kamu gitu loh ya. Jadi juga seseorang ini tuh mari nampak ya dia bisa kayak cukup nyaman gitu ya ketika ngejalani relationship ini tuh dengan kamu, karena tidak merasa tertekan gitu ya, tidak merasa bahwa ada kontrol kuasa mendominasi dan untuk ngatur-ngatur dia begini begitu gitu ya. Nampaknya dalam relationship kalian itu ada kebebasan gitu ya, ada kebebasan yang cukup kamu pegang, entah kamu sadar atau tidak sadar gitu ya. Kamu membebaskan dirimu gitu ya untuk tidak terikat dalam relationship kalian, dan kamu juga melakukan hal yang sama kepada si seseorang ini gitu ya. Nah, tetapi kalau mari lihat ini pasangannya kamu nampaknya belum semantap, belum seyakin dirimu terhadap relationship kalian gitu ya. Ini terutama bagi relationship yang sudah lama gitu ya, bukan hubungan yang baru-baru. Bagi yang sudah lama, mari rasa entah karena terlalu longgar kamu dalam relationship ini sehingga seseorang ini tuh bisa kayak ini loh, mau ini tuh bablas gitu ya, mau dia ini tuh kayak orang yang tidak terlalu menghargai apa yang sudah kamu lakukan atau apa yang sudah kamu berikan ya dalam hubungan kalian kepada dia gitu di sana. Sebab ini kalau kamu bisa memilih setia dengan dia, tapi kalau dia masih belum gitu ya, kamu dalam relationship kalian mari lihat sudah ada kemurahan hatinya kamu kepada dia. Tapi kemurahan hatinya kamu, hati-hati Cancer, ini tuh bisa dimanfaatkan oleh si pasangannya kamu gitu ya. Jadi ya barangkali dia juga ngerti kalau kamu itu tuh sayang sama dia, kamunya itu tuh cinta sama dia, kamu baik budi lah gitu ya sama dia. Cuman kayaknya ada pancingan-pancingan sisi gelapnya dia di sini ya. Walaupun dia udah jadi suaminya kamu loh, atau dia udah jadi istrinya kamu, tapi ada pancingan-pancingan gelap dari dirinya. Pancingan gelap ini tuh datang jadi seperti ini, mau kayak berbohong ya sama kamu. Masih ada self-centrisnya. Jika kamu sudah hampir selesai dengan kebutuhan dirimu ya, nah kalau dia belum, si pasangannya kamu belum gitu. Ini seseorang yang kayak masih kurang, masih banyak lagi hal-hal yang dia inginkan gitu ya. Dan terutama di sini tuh bisa aja egonya dia mau mengambil jalan praktis, yaitu ya udah salah satunya dengan cara memanfaatkan kebaikan hatinya kamu. Nah itu ya di sana ya. Namun kalau mari lihat mungkin sampai sejauh ini, jikapun dia memanfaatkan kamu, mari rasa bukannya kamu tidak paham ya, secara kamu ini kan Cancer ya,
Kalian kan orang-orang yang memang intuitif gitu ya. Kalian bisa mengendus itu. Niatan baik, niatan buruk. Sekiranya pun dia punya niatan buruk sama kamu. Tapi Mari rasa ya kamu sadar itu. Dan kok kayaknya bisa aja. Seperti kayak no problem gitu ya bagi kamu. Ya udahlah biar aja lah. Ya mungkin juga dia memanfaatkan kamu sesuatu yang memang kamu miliki gitu lah. Maksudnya dia manfaatkan kamu barangkali juga sampai tidak merugikan kamu gitu ya. Nah tetapi kalau hubungan ini masih baru-baru, bisa aja memang intuisinya kamu belum bunyi gitu ya. Apalagi di sini tuh kamu lagi agak-agak mabuk kepayang nih sama dia. Jadi sisi emosionalnya kamu bisa aja tuh kayak nutupin gitu ya, atau mengaburkan bunyi dari intuisimu. Ya kalau hubungan ini baru-baru ya Mari rasa dia belum serius gitu ya. Walaupun barangkali kalian sudah punya aktivitas seperti PDKT atau barangkali ya adalah adegan-adegan aktivitas layaknya orang yang pacaran gitu ya. Tetapi jangan dulu buru-buru cepet-cepet gitu ya mengharap begini dan begitu dengan si pasangannya kamu. Soalnya ini tuh kayak dia masih test drive gitu ya. Orang ini tuh masih test drive sama kamu, ngejalani hubungan ini dengan kamu gitu loh ya. Jadi kayak belum mantap. Jika kamu kemantapannya ngejalanin relationship kalian sudah ada di angka 70%, kalau dia mah masih ada di angka 30% gitu ya. Nah di situ untuk beberapa ini tuh bisa kayak ceritanya yang tadi on off gitu kan. Sepertinya kayak orang ini ya udah dah balik dulu sama kamu, koneksi dulu sama kamu. Ntar kalau udah bosan cabut lagi gitu dia. Dia sudah ada planningnya ya. Demikian ya planningnya ya tadi. Nikmati dulu sebentar dengan kamu. Nah terus nanti kalau udah puas gitu ya. Ada nih sesuatu yang mau dia ambil dari kamu ya. Kalau apa yang dia mau sudah dia dapet, nanti dia mau say bye-bye lagi sama kamu. Seperti itu. Ya. Jadi ini tuh ada juga ceritanya bisa ya ke arah mantan. Kamu terkoneksi lagi dengan mantannya kamu. Ya seseorang ini tuh ya mau-mau aja membuka diri ke kamu. Gitu ya. Tetapi di sini tuh dia tidak berencana membuka dirinya dia ke kamu itu tuh dengan maksud dan tujuan untuk kali ini membangun ya relationship yang lebih baik lagi ya. Kalau ini cerita mantan, enggak. Mari rasa ya tadi ya mungkin dia mau mengambil sesuatu dari kamu, entah itu tuh mau merasakan sensasi pacar-pacaran lagi sama kamu, bisa gitu ya. Atau mau dapetin ya sesuatu lah, entah bentuk material atau bentuk seksual seperti itu. Nah, di sana juga bisa ya. Situ. Jadi kayak ya mungkin dia juga sadar ya apa yang dia lakukan ke kamu ini tuh atau dalam hubungan kalian ini tuh sebenarnya agak kurang baik sih gitu ya. Cuman ya udahlah gitu dulu masanya gitu ya. Lagi kayak gini masanya ya gini aja lah. Jadi kayak nggak usah pakai rasa-rasa bersalah gitu ya. Cuman sekedar sebenarnya nggak boleh sih kayak gini, tapi udah dah gitu ya. Mumpung ada kesempatan gitu loh. Nah, di sana ya sikap kejujuran memang masih belum ini. Mari nampak dari pasangannya kamu. Itu ya, melihat kamu hanya sebatas kayak salah satu objek kesenangan gitu ya. Belum sebagai subjek gitu ya. Belum sebagai subjek dalam artian di situ tuh dia belum melihat dirimu sebagai seseorang yang sudah lebur dengan dia gitu ya. Jadi kalau ini rumah tangga, mari lihat memang masih ada keterpisahan di sana ya. Masih kayak katanya kan kalau rumah tangga itu tuh dua menjadi satu. Tapi di sini pasangannya kamu mari lihat ya dua tetap dua gitu loh. Nggak peduli mau sudah puluhan tahun, belasan tahun, tapi dua tetap dua gitu ya. Dia masih melihat kamu itu tuh seperti orang asing. Jadi ibaratnya ya ini maaf ya bahasanya.
ibaratnya kalau dia mau merugikan kamu, dia rasa masih sah, masih boleh, nggak ada urusan gitu loh. Ya, walaupun kamu udah jadi suaminya dia atau jadi istrinya dia, merugikan kamu itu tuh masih boleh, sebab kamu masih orang lain di matanya, dalam kesadarannya dia. Nah seperti itu, ya. Apalagi kalau hubungan kalian ini tuh masih dalam level pacaran atau masih dalam level PDKT-an. Nah seperti itu ya. Jadi misalnya ya, dia bikin kamu sampai patah hati, kamu merugi dan seterusnya. Mungkin dia nggak yang sedih ya sudah melakukan hal itu ke kamu. Tapi jangan-jangan di situ tuh masih ada kayak rasa bangga. Wah mantap, gue masih bisa nih bikin Cancer patah hati. Wah gue bisa bikin dia nangis misalnya. Wah gue bisa dapat keuntungan ini nih sekian juta dari dia misalnya. Kayak gitu ya. Wah gue bisa nikmati seksual gratis nih gitu. Masih ada di sana itu tuh kayak nyari kepuasan ego, kebanggaan ego. Ya untuk beberapa ya, tidak semua. Kalau untuk PDKT, ya tadi kayak kata Mari bahwa mau test drive dulu dengan kamu, jangan-jangan dalam relationship ini ada kebaikan yang bisa dia dapat gitu ya. Misalnya, wah jadi ada kekasih nih yang ikut meramaikan hidupnya dia. Ya masih ngeliat lah apa yang bisa dia dapat atau apa yang bisa kamu suguhkan, kamu tawarkan ke dia dalam sebuah hubungan. Nah, seperti itu ya. Jadi hubungan ini tuh kuat dari sisi kamu ya, kuat ingin menjalani dari sisimu, tetapi masih belum begitu dari sisi si pasanganmu. Oke, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Pisces, Sagittarius, di situ ada energi dari Aries, hadir energi Aquarius, Capricorn di sana, Scorpio di sana, dan Libra menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.